Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya, kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kita masih dalam pembelajaran mengenai medan listrik. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai medan listrik yang ditimbulkan akibat muatan listrik. Dan saat ini kita akan bahas mengenai medan listrik akibat dipol listrik. Jadi baik, saat ini teman-teman kita akan membahas mengenai medan listrik akibat dipol listrik. Nah, dipol listrik itu sendiri adalah sepasang muatan yang saling berdekatan, yang besarnya sama tapi tandanya berlawanan. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Jadi sekali lagi teman-teman, dipol listrik itu adalah sepasang muatan yang besarnya sama tapi tandanya yang berbeda. Jadi satu positif, satu negatif dan saling berdekatan. Dan medan listrik yang dihasilkan oleh dipol listrik itu kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh dipol listrik gambarannya seperti ini, dan kita akan menentukan medan listrik di sebuah titik akibat dari dipol listrik ini. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ada gambar. Jadi ini ada dipol listrik, sebuah muatan positif dan muatan negatif yang terpisah sejauh D. Kemudian jaraknya itu antara kedua muatan ini adalah D. Dan kita akan menentukan medan listrik di titik P akibat dipol listrik ini. Nah, jadi teman-teman, untuk menentukan medan listrik di titik P itu kita ambil jaraknya dari pusat dipol listrik ini ya teman-teman. Jadi jarak dari pusat dipol listrik ini ke titik P itu kalau pada gambar ini yaitu adalah Z ya. Kalau di sini kita lihat ini, jadi jaraknya adalah yang ini teman-teman. Nah, yang ini jaraknya adalah Z. Jadi medan listrik di titik P akibat dipol listrik itu jaraknya dihitung dari pusat dipol listrik ini. Sementara jarak antara muatan ini adalah D. Nah, jadi untuk menghitung medan listriknya berarti di sini kita akan hitung berarti E totalnya. Nah, kita akan hitung E totalnya itu akibat dari masing-masing muatan ya dulu teman-teman. Jadi kita akan hitung medan listrik di titik P itu akibat dari masing-masing muatan. Nah, nanti pada akhirnya kita akan lihat medan listrik secara keseluruhan akibat dari dipol listrik. Nah, pertama kita akan hitung medan listrik di titik P akibat muatan positif Q. Berarti medan listrik di titik P akibat muatan positif Q itu kita tulis 1/4 pi epsilon 0. Nah, kemudian di sini Q ya. Kemudian Q ya, ini adalah Q per R positif pangkat 2. Maksudnya R positif ini adalah jarak muatan positif sampai di titik P. Nah, kalau di sini teman-teman lihat 1/4 pi epsilon 0 itu sama dengan K ya. Jadi kalau kita tahu bahwa rumus dari medan listrik yang kita bahas sebelumnya itu adalah Kq per R pangkat 2, di mana K itu juga bisa kita tuliskan 1/4 pi epsilon 0. Nilainya sama ya teman-teman, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian berarti di sini kita lanjut saja. Medan listrik totalnya adalah akibat muatan positif itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat, R positif. Kemudian kita kurangkan dengan, jadi ini kita kurangkan teman-teman, karena kalau muatan positif itu arah medannya ke atas, sementara muatan negatif itu arahnya ke bawah. Karena saling berlawanan, berarti ini kita kurangkan dengan muatan negatif, medan listrik akibat muatan negatif, berarti 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Nah, R negatif pangkat 2 itu maksudnya jarak muatan negatif terhadap titik P ya. Oke, baik. Jadi ini kita lanjut saja, maka ini akan jadi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per. Nah, jadi jarak muatan positif ke titik P itu kita tahu adalah jaraknya yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini itu kita tahu adalah Z. Jadi ini Z dikurangi dengan, nah yang ini. Nah,
Jadi jaraknya adalah set ini dikurangi dengan jarak yang ini. Jarak yang ini itu kita tahu adalah 1/2D. Berarti R positif ini itu adalah set yang ini dikurang dengan 1/2D. Berarti ini kita tuliskan adalah set dikurang dengan 1/2D dipangkatkan 2. Kemudian kita kurangkan dengan 1/4pi epsilon 0 Q per. Nah, jarak muatan negatif ke titik P itu adalah ini ya teman-teman. Nah, jaraknya itu adalah set ditambah dengan yang ini ya. Nah, karena ini adalah 1/2D berarti jaraknya adalah set ditambah dengan 1/2D. Berarti di sini kita tulis set ditambah dengan 1/2D dipangkatkan 2. Oke, jadi kita lanjut saja. Maka ini akan jadi sama dengan, berarti ini kita peroleh Q per 4pi epsilon 0 dalam kurung. Nah, set kurang 1/2D dipangkatkan 2 itu adalah set kuadrat. Kemudian kurang D set. Kemudian tambah 1/4D pangkat 2. Nah, ini kita kurangkan dengan Q per 4pi epsilon 0. Kemudian ini akan jadi set kuadrat ditambah dengan D set. Kemudian ditambah dengan 1/4D pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut saja. Berarti di sini sama dengan, nah, ini akan menjadi Q per, nah, kemudian di sini saya tuliskan 4pi epsilon 0. Nah, kemudian set kuadrat itu saya keluarkan di sini ya teman-teman. Nah, karena set kuadrat itu saya keluarkan di sini, maka di bagian dalam ini akan jadi 1 dikurang dengan D per set, kemudian ditambah dengan D kuadrat per 4 set kuadrat. Ya, jadi itu ya. Jadi karena set saya keluarkan keluar, jadi ini di sini di dalamnya tinggal 1 kurang D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Artinya teman-teman, jika set kuadrat kita kalikan dengan bagian dalam ini, hasilnya akan kita peroleh sama yang seperti di atas. Set kuadrat kurang D set tambah 1/4 D pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita kurang dengan Q. Nah, yang ini juga kita buat sama, berarti 4pi epsilon 0 set kuadrat. Berarti di sini akan jadi 1 ditambah D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut sama dengan, ya, kemudian ini kita buat seperti ini ya teman-teman. Berarti Q per 4pi epsilon 0 set pangkat 2 dalam kurung, berarti ini jadi 1/1 kurang D per set ditambah dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2 kurang dengan 1 per, ini berarti 1 ditambah D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, sama dengan kita lanjut, berarti ini Q per 4pi epsilon 0 set kuadrat. Nah, ini kita kurangkan, berarti ini nanti kita samakan penyebutnya ya teman-teman. Berarti ini kalau kita samakan penyebutnya, maka penyebutnya akan jadi 1 kurang D per set ditambah dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2 dikali dengan 1 tambah D per set ditambah dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kita samakan penyebut. Maka yang kita peroleh di sini hasilnya nanti adalah ini bagian atasnya ini akan jadi 1 ditambah D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2 ini, kemudian dikurang dengan, nah, kemudian ini kita kurangkan dengan 1 kurang D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu. Maka ini kita lanjut saja sama dengan, jadi ini kita lanjut yang ini tadi, berarti Q per 4pi epsilon 0 set kuadrat. Berarti ini Q
per 4pi epsilon 0 set kuadrat dalam kurung. Nah, ini kita sudah samakan penyebut, berarti ini kita tuliskan di sini 1 kurang D per set ditambah dengan yang tadi D kuadrat per 4 set pangkat 2, D kuadrat per 4 set pangkat 2 dikali dengan 1 tambah D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, ini di sini kita peroleh yaitu yang ini tadi. Oke, berarti ini 1 ditambah, jadi kita peroleh di sini berarti ini 1 ditambah D per set, 1 ditambah D per set, kemudian ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2, kemudian ini, nah kalau kita lihat begini berarti dikurangi dengan 1, kemudian ditambah D set, kemudian dikurangi dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2. Berarti ini kurang 1, kemudian ditambah D per set, kemudian di sini dikurangi D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, ya. Maka ini sama dengan, berarti ini kita lanjut, berarti dia Q per 4pi epsilon 0 set kuadrat. Nah, kemudian yang di atas itu ini kita bisa coret 1 dengan min 1 kita bisa coret. Kemudian D kuadrat per 4 set pangkat 2 itu kita bisa coret dengan min D kuadrat per 4 set pangkat 2. D per set ditambah dengan D per set, maka dia akan jadi 2D per set per, ya penyebutnya berarti 1 kurang D per set, kemudian ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ini berarti 1 ditambah D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini sama dengan, ya kita lanjut 2 kita kalikan dengan Q, maka dia di sini akan jadi Q per 4pi epsilon 0 set kuadrat kita kalikan dengan 2 D per set, maka di sini menghasilkan 2Q per 4pi epsilon 0 set pangkat 3. Nah, kemudian di sini menyisakan D ya. Jadi 2 per set yang kita kalikan yang kita bawa keluar. Jadi kalau 2 per set kita bawa keluar, hasilnya adalah 2Q per 4pi epsilon 0 set pangkat 3. Bagian dalamnya sisa D per, ya penyebutnya yaitu 1 kurang D per set, kemudian ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2 dikali 1 tambah D per set ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjut sama dengan, berarti ini 2Q per 4pi epsilon 0 set pangkat 3 dalam kurung, ya ini D per, nah sekarang kita uraikan penyebutnya yang di bawah ya. Jadi penyebutnya ini kita saling kalikan, berarti kita peroleh di sini 1, kemudian 1 dikali D per set ditambah D per set, kemudian 1 dikali dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2, jadi ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2. Kemudian min D set kali 1 itu adalah min D per set. Kemudian min D set kali dengan D set itu menghasilkan min D kuadrat per set kuadrat. Kemudian di sini min D set dikali dengan positif D kuadrat per 4 set pangkat 2. Itu menghasilkan min D pangkat 3 per 4 set pangkat 3. Kemudian yang terakhir D kuadrat per 4 set kuadrat dikali dengan 1, berarti ditambah dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2. D kuadrat per 4 set pangkat 2 dikali dengan D per set, ini ditambah dengan D pangkat 3
per 4 set pangkat 3, dan yang terakhir ditambah D kuadrat per 4 set pangkat 2 dikali dengan D kuadrat per 4 set pangkat 2. Hasilnya adalah D pangkat 4 per 16 set pangkat 4. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini sama dengan, berarti ini 2 dan 4 bisa kita coret, sehingga ini menyisakan Q per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3, kemudian ini dalam kurung D per, ya bagian dalamnya ini berarti ini 1 tetap D per set dengan min D per set bisa kita coret, kemudian min D pangkat 3 per 4 set pangkat 3 bisa kita coret dengan positif D pangkat 3 per 4 set pangkat 3, berarti di sini menyisakan 1 ditambah D kuadrat per 4 set kuadrat, kemudian kurang D kuadrat per set kuadrat, kemudian di sini D kuadrat per 4 set kuadrat ditambah D kuadrat per 4 set kuadrat, berarti ini jadi 2, jadi ini ditambah dengan 2 D kuadrat per 4 set kuadrat kurang D kuadrat per set kuadrat, dan yang terakhir ditambah dengan D pangkat 4 per 16 set pangkat 4. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini, maka di sini jadi sama dengan Q per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3 dalam kurung D per, nah di sini kita lihat 2D kuadrat per 4 set pangkat 2 itu kita bisa kurangkan dengan D kuadrat per set kuadrat. Nah di sini, tetapi ini bisa kita kecilkan dulu teman-teman, kita bisa sederhanakan, berarti ini jadi 1 ditambah D kuadrat per 2 set kuadrat kurang dengan D kuadrat per set kuadrat ditambah D pangkat 4 per 16 set pangkat 4. Ya, kita tuliskan gitu dulu. Kemudian sama dengan lanjut Q per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3 dalam kurung D per, ya kita selesaikan yang penyebutnya, berarti ini D kuadrat per 2 set kuadrat dikurang dengan D kuadrat per set kuadrat, itu berarti menghasilkan min D kuadrat per 2 set kuadrat. Ya, jadi hasilnya adalah min D kuadrat per 2 set kuadrat kemudian ditambah dengan D pangkat 4 per 16 set pangkat 4. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian sama dengan, berarti di sini teman-teman ini adalah Q per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3 dalam kurung D per, nah 1 dikurang dengan D kuadrat per 2 set kuadrat ditambah D pangkat 4 per 16 set pangkat 4, itu bisa saya tuliskan seperti ini ya teman-teman, 1 dikurang dengan D per 2 set pangkat 2 kemudian kita pangkatkan 2 lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, 1 kurang D kuadrat per 2 set kuadrat tambah D pangkat 4 per 16 set pangkat 4 itu bisa saya gantikan dengan 1 kurang dalam kurung D per 2 set dipangkatkan 2 kemudian itu dipangkatkan 2. Jadi silakan teman-teman mencoba buktikan apakah ini itu sama dengan ini. Silakan coba dibuktikan sehingga dari sini kita peroleh bahwa medan listrik pada sebuah titik, yaitu di titik P yang ini teman-teman. Jadi medan listrik di titik P ini akibat dipol listrik yang ini, muatan positif dan muatan negatif ini yang terpisah sejauh D, itu adalah E sama dengan Q per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3 dalam kurung D per dalam kurung 1 kurang D per 2 set dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan 2. Ya. Jadi ini hasil dari medan listrik di titik P akibat
dipol listrik ya, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di sini jika kalau kita misalkan jika set itu jauh lebih besar dari D. Maksudnya adalah set itu adalah jika jarak titik itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak antara dua muatan. Jadi jika set ini itu jauh lebih besar dari D yang ini. Nah, kalau kita misalkan setnya jauh lebih besar daripada D, jarak antara dua muatan, maka itu akan menjadi seperti, jadi jika setnya jauh lebih besar daripada D, maka D per 2 set itu bisa menjadi sama dengan 0. Jadi mendekati 0 hasilnya, atau kita langsung saja tuliskan sama dengan 0. Sehingga persamaan di atas akan menjadi E sama dengan Q per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3 dalam kurung D per yang ini 1 kurang berarti ini 0 kemudian pangkat 2 ya, kira-kira seperti ini. Atau hasilnya bisa kita peroleh Q kali D per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3 ya. Jadi hasilnya adalah jika setnya jauh lebih besar dari D, maka medan listrik di sebuah titik akibat dipol listrik itu adalah Q kali D per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3. Nah, Q kali D ini itu kita kenal dengan P ya. Jadi P sama dengan Q kali D. Ini yang kita sebut sebagai momen dipol ya. Ini yang kita sebut sebagai momen dipol, teman-teman. Satuannya adalah kolom kali meter ya. Jadi satuannya adalah kolom kali meter. Nah, jadi perkalian antara Q dan D itu kita sebut sebagai momen dipol. Nah, jadi itu teman-teman medan listrik yang disebabkan oleh dipol listrik. Nah, kemudian arah dari momen dipol itu adalah dari muatan negatif menuju muatan positif. Jadi kalau di sini digambar kita lihat ya, muatan positifnya di atas, muatan negatifnya di bawah. Jadi kalau kita gambarkan ini muatan positifnya di sini, muatan negatifnya di sini, kemudian terpisah sejauh D, maka yang menjadi arah momen dipol itu adalah dari muatan negatif menuju muatan positif ya. Jadi kira-kira seperti ini arah dari momen dipol. Nah, kemudian pertanyaannya, jadi kita sudah menentukan besar dari medan listrik di sebuah titik akibat dipol listrik, yaitu kita peroleh jika setnya jauh lebih besar dari D, maka E-nya sama dengan Q kali D per 2Pi epsilon 0 set pangkat 3. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan arah medan listrik di titik tersebut akibat dipol listrik? Nah, arah medan listrik akibat dipol listrik di titik tersebut itu searah dengan arah momen dipol. Sekali lagi teman-teman, arah medan listrik di titik P akibat dipol listrik ini itu searah dengan arah momen dipol. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Penurunan rumus untuk mendapatkan medan listrik di sebuah titik akibat dipol listrik. Ya, kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu video saya mengenai mengenai medan listrik di sebuah titik akibat dipol listrik. Dan sampai kita berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.